Hi guys, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Dan hari ini adalah episode spesial nomor 100. Thank you. So hari ini guys, gue sempat bilang di episode sebelumnya itu kita bikin sesuatu yang beda. Pertama, kita akan ngobrol-ngobrol bareng Chef Odi. Tapi bedanya ini dia yang nanya-nanya gua, basically nanya tentang podcast dan yang lainnya. Oke guys, so I really want to thank you ya for your time yang udah nonton terus yang udah subscribe apalagi. Dan jangan lupa kalau belum subscribe, please subscribe kita segera. And let's do 100 more. Thank you very much and enjoy the show. Oke, udah siap? Sudah. Selamat dulu pertama kali buat Ray udah nyampe 100 episode. Thank you man, and thank you for coming to the show. Yes, jadi apa ya, gue liatnya 100 episode nggak sebentar ya, itu banyak banget sih sebenarnya 100. Lo mulai bulan? Gue mulai bulan Juli kemarin, waktu itu kita mulai bertiga sih. 2019. Iya, tahun lalu bulan Juli. Sebenarnya gue udah planning dari tahun sebelumnya, tapi ya you know kan kayak Baru kesampaian. iya baru kesampaian kayak ngundur-ngundur, beli alat, ngumpulin duit dulu, terus ya begitu. Happy nggak tapi? Sangat happy. Emang happy sama apanya? Sama Gue nggak tahu kan produknya? biasanya. Lo bikin sesuatu terus kayak lo ngelihat gitu kayak gue pengen bikin apa, kesampaian atau enggak, gue happy sama hasilnya atau enggak gitu loh. Gue very happy sih sama hasilnya. Jadi kayak apa ya gue nggak nyangka efeknya bakal kayak gini gitu loh. Kayak gue banyak kayak di DM, kayak di comment section juga banyak yang nanya karir, terus Dia bukan penyerang lagi sekarang DM. apaan? Lo DM sekarang. Oh iya, dari dulu gue DM, DM. dari kecil gue DM. oke, Tai. Tapi kayak waktu lo mulai podcast ini, goal lo tuh apa sih sebenarnya? Gue pengen bikin podcast tuh buat apa gitu? Sasarannya tuh siapa? Sasarannya jadi oke, kalau cerita sedikit itu tuh gue bikin podcast kan waktu gue lagi nggak ada proyek. Waktu itu restoran gue udah jalan, terus ya gue harus ada kerjaan kan orangnya gitu. Tapi di restoran sudah tidak dibutuhkan gitu, cuma duduk-duduk nongkrong gitu kan, paling meeting. Ya lu tau lah pastilah, lu duduk depan laptop. Tahu lah kalau ya Ray kan. masa nggak tahu di enggak. restoran duduk-duduk Maksudnya gua laptopan kerja. gitu kan. Terus dikeluarin dari restoran, gue ngapain ya sekarang gitu kan. Iya, technically bukan dikeluarin ya pertama. Oke, jadi kayak berarti harus ada something yang lebih produktif Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi waktu itu juga buka restoran lagi nggak, Iya. belum ada lah gitu kesempatannya. Jadi kayak ngapain ya? Terus kita mikir as a group waktu itu tuh kayak di grup kita nih harus ada yang dijual lah satu soalnya nggak tahu. Ini di gitu grup kan. lo tuh maksudnya siapa? Grup kultur. Oke. Ya kan itu nggak ada yang dijual, ya kita cuma basically ya konsultan Sosoknya, kerja, nggak ada yang iya dijual. tapi nggak ada sosoknya gitu Oke. kan. Terus kayak dari partner gue bilang kayak ya udah lu bikin YouTube channel aja ngejual gitu segala macam. Tapi gue gaptek, lu tahu kan, jadi gue gapteknya setengah mati. Canggih banget bukan? Yoi. Tapi bisa punya podcast. Nah iya kan lo ngerti semua spek barangnya, spek kamera, Waduh, gitu. ngerti Ngedit banget. lo bisa gitu kan. Sendiri, kalau nggak salah. enggak lah. Itu sama Michelle waktu itu. Terus basically gue nanya temen gue yang punya podcast, perlu alat apa aja gitu segala macam. Dan kepikiran podcast karena waktu itu menurut gue nggak kayak lu kalau bikin video masak gitu kan big production kan. Bisa iya, bisa enggak sih. Iya, tapi menurut gue kalau gue gitu loh harus ngeditnya gitu segala macam. Itu kan big production. Ya. Terus gue emang demen dengerin podcast waktu itu, podcastnya Joe Rogan khususnya. Di Indonesia belum banyak berarti dong podcast tahun lalu tuh udah banyak belum? Udah kali Udah ya banyak? kayak podcast Udah rame? boker gitu segala macam. Oke. Deddy Corbuzier sih belum ada tapi waktu Belum masuk ke waktu di podcast. site itu belum masuk dia tuh. Ah. Terus abis itu kayak ya teman-teman gue bilang ya kenapa lu nggak do podcast aja gitu kan. Oh ya udah gue do podcast. Nah tadinya itu podcast kita nggak pengen yang kayak khusus F&B gitu. Makanya namanya kan Ray Jensen Radio kan. Ya. Bukan kayak chef podcast apa gitu kan. Tapi nggak masang lagu ya radionya ya? Oh iya. Iya kan? Terus apa? Kita
Tapi kan gue gak kenal siapa-siapa kan basically. Terus yang gue kenal chef. Ya. Ya jadi awalnya ya lu, Abe, ya temen-temen doang kan ya. Keterusan sampai sekarang. Ya tapi yang lo berharap tuh yang dengerin tuh siapa? Pertama yang berharap yang dengerin temen-temen FNB sih. Oh. Temen-temen FNB siapa tahu bisa menginspirasi yang kayak ya yang semua muda pekerja. kali ya. Ya. Yang muda gitu. Terus kayak kalau menurut gua ini kayak sok righteous gitu sih. Tapi chef-chef atau pekerja F&B deh. Itu nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya maksudnya gimana? Kayak biasa kalau lu lihat acara acara makan atau acara restoran, acara F&B apapun. Waktu itu tuh kayak sampai sekarang ya mayoritas masih kayak lu makan, lu datang ke restoran, lu makan, enak, tempat restorannya gimana, harganya berapa, tapi yang masak nggak diinterview. Oh nggak ada exposure sama Iya, sekali gitu terhadap kan. Iya. pelaku-pelaku industri di Apa kan F&B ya, ini. lu tahu sendiri restoran itu kan bukan chefnya doang kan, ada Ya. tim kan, the whole team. Unit. Iya, ada bar, ada marketing, ada apa gitu, dan nggak kedengeran Ya. semuanya gitu. Ya gue hopefully mereka yang dengerin tadinya gitu. Ya. Ya ternyata banyak, ya itu kita achieve gitu, dan banyak juga orang yang non F&B juga dengerin gitu. Soalnya kayak dalam setahun kita subscriber berapa sih, hampir 2.000. Ya nggak nyangka sih cuy. Gitu, nggak nyangka. Ya itu juga belum banyak-banyak compare to siapa gitu kan. Ya, Tapi ya gue sendiri nggak nyangka. Tapi happy kan. Happy banget gue ketemu banyak orang. Nah, Kenalan banyak orang. Nah gini nih, kita kenal udah lama nih Re. Gue tahu background lu tuh zaman dulu kayak gimana gitu. Ya kita masak, kita ngerjain consulting juga, ngerjain project-project. Sekarang gara-gara ada podcast lu ketemu banyak banget orang dari berbagai macam background. Ada yang ya emang pelaku pasarnya, ada yang lebih ngerti marketingnya, ada yang lebih ngerti bar, ada yang jauh di belakang lagi mungkin supplier, distributor gitu loh. Lo dapet perspektif apa sih yang zaman dulu lo nggak dapetin sama sekali, terus kayak lo ketemu orang-orang baru ini, terus kayak oh iya juga ya gitu. Apa sih yang paling Gua dengan ketemu banyak orang ini ya benar perspektif kebuka, terus kayak biasanya tuh kalau gua itu biasanya ya gua berasa CV gua tuh udah bagus gitu kan. Terus kayak ya gue paling jago apa gitu lah. Standar lah rata-rata chef begitu biasanya gitu kan. Tapi dengan ketemu banyak orang ini banyak yang lebih jago gitu dari gua. Terus abis itu kalau gua lihat ke belakang kayak gua meniti karir gue pikir gue udah susah gitu kan. Tapi gue lihat itu mestinya gue banyak yang lebih susah. Banyak yang lebih susah gitu, lebih gila gitu loh. Jadi spinning, terus gue nggak pakai safety belt, terus gue kelempar keluar. Di depan, di tengah. di tengah belakang. Iya. Ayo. Itu jadi kayak kelempar keluar, terus gue nggak tahu sih, gue diceritain sama teman-teman gue. Did you blacked out? Iya, black out, nggak sadar. Mental keluar, terus katanya pendarahan lewat mulut, mata dan kuping, kepala gue udah bengkak semua, terus katanya sih orang-orang nyangka gue udah nggak ada gitu. Ceritanya, dan itu kebuka sudah lower the ego a lot, which is banyak yang bilang juga teman-teman gue, sejak lo bikin podcast ya udah lumayan membaik lah gitu ya. Thank God. Terus kan sekarang mostly kan podcast kan. Project masih nggak? Project gue baru kelar project Consulting. Enggak, kita project bikin menu. Project consultant masih nge-hold. Karena lu nggak tahu bisa, lah sekarang gimana gitu kan. Jadi ya emang mau concern ke podcast sih, sama maybe nggak tahu mungkin ada opportunity kalau misalnya bisa bikin YouTube channel yang masak, yang F&B gitu, stay di F&B lah. Itu mungkin bisa dijalanin. Bukan dulu nggak pengen ada masak? Yoi, pengen. Iya kan? Iya dulu. Dulu kan? Dulu. Ya. Kenapa tuh? Again, makanya itu jadi berubah perspektifnya. Karena masak ya Kan lebih cuan. gue setuju sih. Kalau masak tuh kayak siapa aja akan nonton. Iya, gitu lebih loh. dapat lah. Kalau sekarang kan ya rada negatifnya dari podcast gue ini kalau menurut gue ya, itu kayak terlalu niche. Kalau Iya, lo orang segmennya tuh lo orang industri gitu loh kalau gue lihat non memang. F&B juga mungkin nggak ngerti. Iya, tapi emang ada marketnya sendiri gitu. Kalau gue ngelihatnya market kayak gini cerita-ceritanya memang niche dan yang
yang memang pelaku industrinya sendiri tuh bisa relate gitu lah apa yang Iya. diceritain di sini. Kalau enggak sih biasanya ya bingung. Ya Iya lu, nggak sih? menurut lu gimana? Menurut gua Gua. gimana? Podcast ini gimana menurut lu? Nah, kalau Jujur, nah. kalau menurut gua dari awal gua pengen lebih komersil kan gua pernah bilang sama lu. Kalau emang bikin YouTube channel ya somehow nggak bisa terlalu niche juga gitu loh. Ngerti. Jadi kayak dari awal gua bilang mesti ada masaknya dikit gitu loh. Yoi. Iya nggak sih? Emang, ya again, ya itu gue lihat sih sekarang, bener. Tapi the thing is kayak waktu awal-awal itu Ribet production. kali ya. Ribet. Belum kebayang produksi Iya. kayak gimana. Gue ada restoran di Gunawarman, terus gue ada bar di Barat, terus konsultan. Yang nggak ada apa-apanya guys sama Chef Odi mah. Malah nggak ada apa-apa. Nah terus ya kita bikin podcast yang nggak kepegang Iya, waktu iya. itu. Sekarang kan Lumayan basically tinggal bar kan. Terus ya jadi gue bisa have more time lah. Begitu sekarang. I don't think kayak tahun depan gue mau nggak tahu mungkin semoga aja ada proyek restoran. Tapi kayak I think belum begitu banyak yang berani invest restoran gitu kan. Terus segmen tadi kan lo cerita-cerita soal segmen masak kan di podcast lo ini kan. Mungkin di YouTube channel juga gitu baru keluar. Pengen bikin apa yang aneh yang orang belum pernah bikin sebelumnya? Aneh ya, nggak tahu sih. Menurut gue personally ini please don't take any offense kalau yang dengar. Tapi kayak konten masaknya biasa aja. Tapi kalau ada chef challenge lucu banget sih. Rey. Iya chef challenge. Gua kepikiran nih ya, misalnya gue undang lu. Setiap orang yang diundang lo mesti bikin omelet itu lucu banget sih. Iya kan. Terus Gak boleh di-cut. misalnya kayak siapa sih yang chef jago gitu, misalnya lu, Kade, Enggak, gue udah bukan chef. ya kan, lu Kade, Respati gitu segala macam. Ayo masak steak misalnya medium rare, lu nggak usah pakai itu lucu. temperatur, nggak usah, katanya chef jago lu. Kita potong jadi well done kan. Nah, Iya, tapi challenge-nya semua orang tamu lo mesti masak steak di sini itu lucu banget sih. Iya. Itu the plan is lebih kayak gitu, lebih di bawah fun lah. Kadang-kadang itu lucu tuh sih. kayak banyak yang bilang juga kalau teman-teman serius banget podcast lu. Iya. Gitu kan. I don't try to be that. Gitu, tapi ya mungkin again harus ada tim sih, nggak bisa. I don't think sekarang udah di stage ini harus ada tim yang ngerjain ini. Kalau dulu kan emang kita iseng-iseng kan. Iya, coba jalan dulu aja yang penting gitu loh. Good. Nah, terus balik lagi Lu ke... dengerin gak sih, Di? Yang dengerin kan yang di rumah, bukan gue dong. Gue kan nanya aja kerjaannya, ya nggak? Enggak, lu dengerin podcast gue gak? Beberapa gue dengerin. Kalau orangnya kenal gue dengerin. Oke. Kalau nggak kenal tidak tertarik. Kurang tertarik, karena kayak gue nggak bisa relate kayak ini siapa gitu. Tapi kalau misalnya kenal dan kurang lebih profesinya menarik, atau gue tahu dia siapa gitu, gue tertarik buat nonton. Oke. Nah jadi kalau misalnya lo mau tahu dari semua episode yang gue paling suka, Episode lu. bukan lah. Gue paling ngakak waktu interviewnya Ruben. Oh iya, itu. Wah yang itu lot paling of pecah fun. sih Iya. dari semua episode. Ruben tuh beda banget sama podcast lo yang lain kalau menurut gue. Iya. Iya. Ya karena ya dia emang kan mulutnya begitu ya kan. emang. Terus ya emang try to be. Halo Ben. Ya, shout out to Ruben. Ntar harus ada fotonya Ruben sih di sini. Iya, pasti. Nanti Oke, Ruben. kita kasih apa? Cut Cut ya. scene. Buffet bro, di mana makanan itu nggak habis-habis. Kita harus travel kan setiap kali mau habis kan. Jadi temen gua bawa semangka 1 bucket bro, taruhlah di display kan, di display. Tek. Sama baskomnya bro, tek diangkat, dibawa, ditaruh ke meja dia. Temen gue ini yang naruh, cewek, dia yang motongin buah. Lari ke belakang ke cold kitchen, nangis anjir. Serius nangis. Ibu kamu ya tahu pak, gue motong semangka lama. Enggak, tapi ya itu be yourself. Gitu loh. Kadang ya banyak tamu yang kayak nggak mau kelihatan begitu padahal aslinya kayak apa gitu kan. Ya tapi yang Ruben itu definitely have lot of Pecah fun sih. sih. Iya, itu pecah Sebenarnya rada nggak ada isinya. Emang gue juga ngerasa itu di podcast itu gak ada isinya, gak sesuai sama judul, tapi menyenangkan buat ditonton gitu loh. Yo. Nah ini kebalikan nih selain paling lucu. Kalau menurut lo, selama ini lo bikin podcast ada gak bintang tamu yang khusus sebenarnya kayak, ini orang apaan sih gue tanya apa, jawabnya tengil banget. Ada gak? Ada beberapa, again kayak semua tamu itu ada apa ya, ada menariknya lah gitu. Ada tapi sometimes kalau banyak gaya sih enggak sih, Di. Ya maksud gue kayak lo nanya apa jawabannya gila nih orang tengil banget. Lu kan dalam hati punya
Punya Ada rasa gitu lah kayak gila jawabannya kayak gini gitu. ada yang kayak datang itu udah bilang dulu, saya nggak mau ngomong ini, nggak mau ini, ngomong ini ya gitu. Terus Ada yang nggak bilang, terus begitu udah mau nanya, jangan ngomongin itu dong gitu. Ada juga yang begitu selesai podcast, tiba-tiba besokannya gue dikasih list. Kayak biasa kan ada beberapa, kalau lu minta, kan gue kirimin dulu kan kalau lu Apa tuh? kalau mau cek episodenya, oh gue bisa kirimin lu audionya gitu. Terus tapi detik ini dihapus ya, detik ini dihapus ya, detik ini dihapus ya, itu banyak banget gitu loh. Ada beberapa yang kayak gitu. Again, ya begitu. banyak kayak request kayak gue mau keluarin ini doang, ini nggak boleh didengar orang gitu. Ya, ini belum boleh diomongin ya, which is itu fine lah. Ya, Kalau ya, misalnya belum boleh diomongin, tapi ada beberapa yang kayak dia nggak mau ada, ya itu susah kali ya, susah itu kalau orang yang nggak mau ngomongin gimana tapi. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi lu biasanya kita habis podcast ada cek lagi ke bintang tamunya. Kalau diminta aja. Oke. Kalau diminta 90% nggak pernah ada yang minta dihapus gitu kan. Jadi kayak buat apa waste time gini-gini. Selalu gue nanya, gue selalu bilang kan di awal. Oh. Kayak nanti kalau misalnya ada ini, lu nyesel nih udah misalnya ngomongin orang gitu kan. Terus kayak Lu nyesel gak hari ini? gue nyesel. Apa? Lu nyesel gak? Enggak. Nggak ngomongin orang soalnya. Enggak ngomongin orang. Bener ya? Hati-hati dong. Oh, jangan. Saya. Nah ini dari 100 episode yang lu udah jalanin, episode mana kira-kira yang paling memorable buat lu tuh yang mana sih, ketemu sama siapa gitu bintang tamunya? Oke, banyak sih. Pertama, kalau yang paling memorable itu easy, itu Chef Ray Okafor. Pak Kenapa? Ray. Karena kayak gue ngefans banget sama restoran itu gitu kan, dan menurut gue itu Okafor. ya the best restoran di Indo. Ya. Terus abis itu ya of course dari awal-awalnya kayak kita, lu mimpi lu emangnya podcastin siapa sih kalau di Indo gitu Iya, kan, iya, dari iya. awal gitu kan, emang yang target lu siapa nih? Selalu Pare gitu, karena itu restoran udah masuk 50 best Iya, Asia, iya, itu keren terus head restoran. chefnya orang Indo gitu, jarang banget ya kan, biasanya rata-rata orang bule. Orang bule ya. Tapi gue nonton si episode itu bener gue nonton dari awal sampai habis. Terus bener didengerin gitu loh Re. Kayak isinya apa nih, orang bakal ngomong apa, itu keren sih. Iya. Keren, jadi kayak ada beberapa episode yang kayak kadang-kadang gue pengen dengerin bener dari awal. Ini gue pengen denger nih ceritanya dia gitu. Yes, dan itu kita lumayan hoki gitu loh. Kalau ya karena ada kayak lucu gitu, kayak setengah berjalan nih podcast. Begitu kita, menurut gue begitu kita mau grow nih gitu, mau Ayo. cepet nih grownya, kena itu kan, kena corona Iya, juga, iya, kena iya, efek dimana kayak gue harus, Ya ke pending lah, banyak ya ke pending. iya Ketemu banyak orang-orang. banget banyak banget cuy. Dan contoh kayak misalnya sehari pas bener-bener PSBB hari pertama, Hari pertama. itu mesti gue podcast bareng si Renata. Udah deal gitu kan. Dan itu pasti view-nya lumayan dong. Pasti Iya. dia celebrity chef, namanya lagi naik gitu kan. Terus kayak waktu itu Chef Jetro itu mau pop up ke Indo. Dia chefnya bikini. Iya. Nah dia itu nggak jadi gara-gara apa, corona, jadi ya zooman. Iya, gue sempat lihat Iya, interviewnya terus sih. kalau zooman tuh kayak nggak dapet gitu feel Ada gitu. lag-nya, Iya. gambarnya kurang tajam segala macam ya. Yoi, tapi kalau Chef Ray kebalikannya, gara-gara corona dia ke Jakarta. pop up gitu loh, hoki gitu loh. Sekalian Itu di memorable. Dan banyak juga sih sama Indra yang waktu itu dia cerita dia kecelakaan sampai dia harusnya nggak jalan lagi gitu, tapi dia tetap punya semangat sampai kerja di luar negeri gitu, kerja di Noma juga. Ya. Ya menurut gue gila, itu yang gue bilang ternyata masih ada. Lebih susah dari lu gitu ya. Iya. Kayak Terus? gitu sih gue. Berapa nih, 1,5 tahun podcast? Mau podcast terus atau mau balik ke dapur lagi? Oh please, gue sih mau podcast terus. Oh podcast terus, Iya. nggak pengen balik ke dapur? Pengen lah, gila lu. Lu kangen gak sih kalau lu? Lu kan juga udah. Gue belum dapat mirip. kangen Re. Kangen sekali-sekali doang, tapi buat rutin balik ke dapur tiap hari gue belum pengen. Oh balik ke Belum dapur terpanggil. maksudnya lo servis gitu? Service? Tiap hari? Iya. Wah, tergantung gajinya. Pengen kangen gak pakai gajinya nih. Kangen lah, gue kangen The Rush. Terus especially kalau misalnya lagi
pandemi ini biasa kan gue di restoran, kalau nggak di kitchen, Oh. Kalau nggak tadi main laptop aja kan di restoran. yoi, Iya benar. sama minum. Minum ya. Terus biasa kayak 10 jam kerja gitu kan. Oh. Rata-rata balik ke rumah udah capek Ya. gitu kan. Capek badan gitu loh. Kalau podcast enggak gitu loh. Kayak Waktu lu masih iya. banyak lah buat yang lain Waktu sebenarnya. dan energi gitu. Kadang-kadang malam Iya drain masih banget seger aja kan gitu, udah capek iya. badannya seharian kerja gitu. Dan juga kayak baru-baru ini gue bantuin temen gue demo masak tuh. Gila capek banget sih men. Udah lama nggak masak ya. Bukan. Apa pindahannya? Demo masak kayak nunggunya cut ulang ini. Lo demo kan sejam paling. Enggak lah, Ini shoot. capek dah pokoknya capek. Gue berasa kayak gue bilang sama Misal, kok capek banget ya. Kayak iya Masaknya gara-gara sebentar tapi cut jadi Iya. lama juga gitu kan. Gitu. Iya jadi ya bener nggak bisa ngata-ngatain selebriti siapa capek juga. Ya tapi pengalaman gue dulu kayak satu hari ya bisa bikin 2 episode, 3 episode. Wah lama pak. Lu cuma masak pasta doang yang biasanya berapa menit. Iya lu kan Bisa 2,5 jam, 3 jam satu pasta baru jadi. iya. Kemarin Kemarin capek gitu loh nungguinnya kayak. gue masak ayam goreng mentega 3 jam di. Iya nih ayam udah matang, gue udah mesti angkat nih sebenarnya. Bentar-bentar gitu, kita ambil dari angle sini dulu gitu. Jadi kadang-kadang kayak lama jadinya meskipun makanannya simpel ya, tapi panjang loh. Dan lu kemarin kan udah big production kan itu kan. Iya. Ya guys nonton acara Chef Odi udah Udah belum? nggak ada, udah habis. Itu berapa tahun lalu? 8 tahun lalu, 7 tahun Enggak lalu. nggak diriran. Kayaknya masih ada deh beberapa. Lu kenapa nggak bikin YouTube channel? Tadi gue kan pengen bikin YouTube channel kan, gue sempat nanya sama lo kayak alat-alat yang lo butuhin tuh apa aja gitu loh. Jadi tadi gue pengen bikin YouTube channel memang buat Yang masak. iya buat masak. Karena gue bikin produk manteka sekarang, gue tadi pengen bikin video masak yang apa yang lo bisa lakuin dengan manteka gitu loh. Dengan alat-alat YouTube sederhana kalau bisa gue pengen bikin produksi. Tadi itu kayak gitu sebenarnya buat kebutuhan kontennya manteka buat jualan. Bukan buat nyari subscriber segala macam, tapi emang kayak ada konten yang bisa gue buat mendukung jualan ya kenapa enggak gitu lo bisa ngerjain sendiri dan waktunya memang lagi ada kemarin. Tapi Sekarang akhirnya udah kayak nggak ada gara-gara sibuk sama nanem. enggak jadi. Jadi kayak tadi itu kayak gue ada waktu gue pengen bikin apa ya antara bikin konten buat video tadi buat manteka atau akhirnya gue kepikiran lah gue pengen nyoba hidroponik deh gitu. Gue pengen coba nanam. Tadi pengen ternak lele malah. Ternak lele. Iya jadi tadi kayak awal PSBB ngapain ya gitu. Udah Lu tuh selalu oh my god. gue tuh pengen ada yang lu tuh dikerjain selalu gitu loh Re. iya. Kayaknya seru kalau pala lo ada yang dipikirin project baru. Gue tuh ternyata senengnya bukan runningnya. Iya. Iya concepting, create something, kayak bikinin konsepnya. Itu gue seneng banget. Tapi begitu running udah jalan gitu aja menurut gue gak challenging lagi sih. Ya, ternak lele bagaimana ceritanya? Nah tadinya tuh kayak Di gue rumah. pengen bikin gak tahu. Tadi gue pengen cari satu tanah. Lu beli tanah buat ternak lele. Ya nggak tahu. Gue pengen tanah tuh buat investasi aja gitu. Beli tanah kosong kita apain ya gitu. Ternak lele kayak bisa kerjain sama orang, gampang. Ini kan duit nganggur aja gitu loh kayak kita puterin duitnya kenapa enggak gitu. Tapi kok kayaknya gue kalau sama lele nggak ada koneksinya sama sekali gitu. Gue nggak ngeliat gue kayak wow lele gitu. Gue pegang lele tuh gue nggak pernah lihat Ya, emang lu connection gue dengan makan lele. Nah by gue the juga way. nggak makan lele kan. Hah? Gue gak makan lele. Iya. Jadi kayaknya Iya, nggak ada connectionnya sama sekali aja gitu loh. Nggak akan yang satu momen nanti kayak wah gue bangga lele gue gitu. Tuh nggak akan gitu loh. Jadi kayaknya for the sake of cari duit aja dan seru jadi mainan gitu punya mainan baru. Ternyata kayak di momen itu juga selang 1 minggu 2 minggu gue kepikiran hidroponik. Kayaknya seru ya kalau misalnya Seru sih, tapi gue nggak tahu banget. kayak the returnnya bagaimana itunya segala macam. Ya gue nganggapnya sekarang masih skala hobi. Jadi tadi kan gue nggak plan buka lahan gitu kan buat hidroponik. Nah sekarang kayak karena gue nggak tahu apa-apa, gue lagi nanam di atas rooftop. Itu baru berapa ya? 400 lobang sama kayak bucket itu ada 40. Oke. Nah di situ tanamnya selada, basil, ya herbs-herbsan mulai tanam sama lagi coba tanam tomat, paprika, curry. Apalagi ya microgreens, edible flowers tuh lagi mulai tanam. Jadi gue pengen belajar dulu sekarang gitu loh. Jadi kalau ada yang panen gue akan kirim-kirim. Ya antara kirim ke orang atau ya gue buang. Gue pengen tahu kayak prosesnya gimana sih. Gue suka benar-benar suka apa enggak sih. Worth it nggak buat jadi usaha. Jadi sebenarnya lebih kayak pilot project sih. Oke. Tapi seru jadi ada mainan tiap hari kayak ngurusin tanaman. Terus kayak gak ada stresnya gitu loh gue merasanya. Di luar bisnisnya ya. Tapi kayaknya ya menyenangkan aja Ya kerjaan karena gitu. belum jadi bisnis lah. Bisnis apa sih Nah yang iya nggak maksud stres? gue kayak
Masak satu juga sisi semua passion semua, tapi stres aja kan. jangan dong. Loh. Nggak semua kerjaan stres gitu loh. Kalau menurut gue ada kerjaan yang stresnya tinggi, ada yang enggak. Oh gitu. iya, iya. Jadi kalau bisa gue milih, kayaknya gue seneng yang kayak gini nih. Lebih kayak main-main, hobi juga, bisa ngasilin duit, kenapa enggak gitu. Yoi. Menyenangkan sih. Terus kayak gue ngerasa kayak kalau hidroponik ini biasanya tempat-tempat lain nanamnya di pinggiran Jakarta atau di Parung, di Bogor, di Puncak. Kalau gue bisa tanam di deket sama restoran-restoran within 10 menit nyampe, barangnya dari panen sampai nyampe deliver ke tempat lu kan Ya mantep banget Mantep itu. banget Udah gitu kayak loh. Gue ngerasanya di kayak luar negeri begitu pada. seru kan kalau kayak Iya. gitu. Dan gue konsep kayak gitu kayaknya seru deh, lu bikin micro farm mungkin deket ke restoran-restoran tempat kecil tapi hubnya banyak. Lu tuh kalau di luar negeri ya biasanya itu malam kayak abis servis pada telepon-teleponan tuh sama farmer kan, besok pagi kirim apa, udah sesimpel itu aja. Ya nanti Karena lah. kan biasanya farmnya kan cuma Ya an hour deket kan, maksimal lokal gitu-gitu iya. kan. Terus kayak cuma lo lagi ada apa Iya, makanya ada yang Iya. kayak hari ini lagi panen apa spesial-spesialan gitu. kan. Yang kayak gitu. Oh, that will be great sih. Seru sih. Dan gue mikir kayak menangnya adalah lokasi itu loh. Lo semakin dekat sama restorannya semakin fresh lo bisa dapat barangnya gitu. Tanpa transportasi yang jauh, mesti panas-panasan di jalan tuh kayaknya menang banyak deh. Yoi. Ya sama ya sayur-sayurannya segala macam ya harus yang benar-benar sering dipakai. Ya. Yang ya komersil kali ya kalau ngomongin sayur ya. Tapi kayak kita coba dulu ada yang apa gue bisa pakai, apa yang gue bisa makan. Nah, yang lu bisa makan sih susah sih. Oh nggak susah dong. Nah, lu Nggak guys, banyak. pasti kalau yang udah nonton Odi punya episode dia udah tahu dia nggak makan ayam ya. Ya. Kan? Sayur kemarin lu mau ngasih gue Swiss chard, emang lu makan Swiss chard? Enggak, gue suka pahit, warnanya. bro. Nah tadi gue mikir masa tanaman gue hijau semua kan gak seru gitu loh. Yang kuning, yang merah. Ya ada gitu. kuning, ada yang merah ya taruh Terus aja dulu. nawarinnya rhubarb lagi. Siapa yang mau rhubarb? Wah gila rhubarb seriusan. Boleh. Iya, kayak- Bukan deh Swiss chard. Jadi kayak, iya sekarang gue lagi trial ya, ini panen kedua gitu. Jadi kayaknya bener-bener yang, ini ada bibit apa coba tanam dulu biar tahu masalahnya di mana, tumbuhnya bakal kayak apa. Gue bisa nggak ngurusinnya, ada hama apa enggak gitu. Jadi lu tadi bilang kayak, oh gue udah bukan chef lagi gitu. Kayak berarti udah. Ya enggak, maksud gue kayak, ini tadi di jalan kesini gue lagi nonton itu, Deddy Corbuzier sama Juna. Heeh. Jadi kayak dia bilang situ kalau chef ya siapapun yang jadi leader di satu establishment gitu. Oh my god. Iya bener dong, Iya. gue sih setuju gitu loh. Kayak Enggak lah. setuju gue. Lu chef man Chef as a head gitu loh. di satu kitchen maksudnya. Kalau Iya, establishment iya belum satu tentu. kitchen maksud Oke. gue. Satu kitchen lo antara restoran kecil restoran gede. Tadi gue dengarnya kayak gitu. Ya gue setuju dengan konsep kayak gitu. Nah sekarang kalau dipanggil chef gitu. Nah gue gak di restoran. Hmm. Terus Tapi gue. lu punya restoran Iya tapi kan bukan gue yang pimpin kitchennya. kitchen operational gitu loh. Jadi kayaknya. Kemarin-kemarin gue masak di restoran iya. Jadi leadernya iya. Tapi sekarang kayaknya gue lebih yang mundur. Gue pengen punya produk. Gue pengen apa lagi ya. Bisa supply, gue bisa tanam, gue bisa lebih mundur gitu loh. Antara ke distributor tapi bukan. Lebih yang kayak gitu sih. Oke. Jadi kayak kalau dibilang chef sekarang kayak gak valid deh. Ya sebenarnya gue juga sih. Iya loh. Masa? Ya gue gak ada restoran. Gue mimpin apa Tapi bar. kalau kayak gitu berarti gelar chef hilang dong. Ya untuk Ya sementara. kalau restoran sih. nih, restoran lagi gak ada, Heeh. gelar chef hilang gak ya? Ya mestinya begitu ya. Apa yang dipimpin kan? Ya cuma bar. Kalau enggak ini. Udah. Podcaster bro. Podcaster sekarang. Yoi. YouTuber loh sekarang. Oke udah. Belum lah. Gue mesti nanya aneh-aneh dulu nih, mumpung bisa nih apaan ya. Gua pengen lo nanya lo yang aneh-aneh podcast ini tuh ada apaan. 100 episode loh Re. Gua tadinya nggak mau kayak ini tuh chef semua gitu loh. Tapi sekarang kayak gue udah bingung kalau misalnya gue ngundang yang non restoran, Oh, bingung gue mau nanya apa, ngerti gak lo? ya lo sebenarnya bisa dibalikin gak sih dari segi gini lo konsumen restoran. Apa Enggak, yang lo ya. expect gitu bisa juga gak sih? Iya, tapi kan men banyak loh orang yang bisa menginspirasi. Atau misalnya Kalau gini, misalnya lo diundang podcast compare gitu ya. fast food gitu. Ada orang emang hari-hari gue makannya fast food terus. Kenapa lo pilih ayamnya dia atau kentang gorengnya dia gitu. Ya kayaknya bisa deh. Dan maksud gue kan gak harus pelakunya semua di belakang layar gitu loh Re.
Iya, tapi gue belum ketemu benang merah. Ya, I'm not a professional. Ntar gue beliin lah benang merah. podcast. I'm not a professional podcaster gitu. Which is kayak depan kamera aja ini masih belajar-belajar juga kan gue. Gitu. Lu nyangka gak gue jadi 100 episode ini? Gue aja gak nyangka lo bikin podcast. Tadi gue bilang kayak bikin podcast. Lo mau ngapain gitu loh. Terus gak mau masak. Kenapa gitu. Sedangkan kalau lo masak. Ya kan kerjaan lo masak hari-hari. Iya, Ya lo paling jago iya. tuh masak gitu. Kalau gue masak apa Di? Ya lu kan sekolah masak. Enggak, Lu kan punya buku masak Kalau banyak. misalnya YouTube, Ya. gue masak apa? Apakah harus kayak yang bisa di rumah, yang bisa ditiru, atau harus yang kayak nasi goreng 2 juta rupiah? Ini pengalaman gue ya. Kayak zaman dulu kan makanan gue kalau di TV susah. Gak bisa diikutin. Terus kayak orang gak bisa. Kalau gak bisa diikutin cuma buat ditonton doang gitu loh. Re. Sayang. Chef Steps? Ya Chef Steps gue suka. Tapi harus banyak emang kalau gak pelaku industri ngikutin Chef Steps. Gue sih suka yang kalau yang sulit-sulit gue suka. Tapi kayaknya lebih seru kalau misalnya sesuatu yang bisa diikutin sama orang gak sih? Iya. Yang lo bisa bikin di rumah juga gitu. Tapi- Kayak Yuda tuh makanannya gampang diikutin orang loh. Yes, sangat. Dan Yuda, Will hebatnya Goss, dia bisa itu- bikin menu tuh yang ya siapapun bisa bikin di rumah gitu. Pakai bahan apa aja yang ada tuh bisa jadi gitu. Yoi. Tapi kalau begitu jadi sama dong. Waktu lagi ngetren apa telur kecap asin tuh, lu inget gak sih telur kecap asin? Telur kecap asin, telur ambiar itu ya. Bukan ya? Ambiar mah bisnisnya Kade cuy. Enggak, yang sebelumnya kan ada yang kadang ngikutin orang. Dek, enggak bercanda dek. Tapi kan ada duluan yang bikin sebelum lu kan dek. Gitu. Enggak, yang Max Carlos punya itu apa? Nasi yang- telur doang ya? Yang nasi telur itu kan semua, basically semua internet chef kan bikin itu langsung. ya, gitu ya. kan. Ya tapi maksud gue kayak ya menunya kan banyak gitu sebenarnya. Tapi poin pasti bisa diikutin orang tuh ngebantu banget sih. Yoi. Ngasih referensi gue masak apa di rumah gitu atau Ya, buat ditonton. gue lagi kayak lagi mikirin kayak oke kalau misalnya mau masak apa yang bikin beda gue sama yang lain gitu, itu kan penting kan, bukannya so jago gitu kayak gue Atau lo masak di kebun di situ. bisa jadi. Iya kan? Tapi apa nih titik jualnya, bukan lokasi doang dong. Gue ngobrol sama Will Goss kan, itu juga salah satu yang memorable karena gue belajar banyak. Banyak insight ya. Iya, banyak insight di mana juga dia bilang kayak ya dia sih jujur aja waktu itu dia bilang kayak ya gue jadi chef kerja di kitchen nggak mungkin gue begini financially-nya gitu loh, keuangannya gitu. Dimana kalau YouTube channel ya lebih lukratif Iya. gitu. Which is ya itu sangat-sangat betul gitu. Gua jadi jemput pakai BMW bro. Kayak wah gila juga nih YouTube channel. Makanya kayak gue belajar banyak dari dia juga gitu. Tapi kan harus ada yang nilai jualnya dan dia jago banget bawa. Dia jago nge-branding dirinya sih. nge-branding dan itu segala Ada macam. skillnya ada Yes. gitu loh, bukan orang yang kalau menurut gue tuh banyak yang bukan banyak sih, tapi ada aja kadang-kadang yang nge-branding tapi skillnya nggak nyampe. Setuju nggak? Ya setuju sekali lah Iya, gitu loh. Dan Dan itu gue kayak- gua rasa bukan di chef doang, semua juga. Iya. Ya kan? Ya mau gimana? Fake it till you make it. Orang bilang. Ya, Ya, fake it till you make it ya kan? apalagi di YouTube channel. Iya makanya gue nanya, gue harus bikin yang nanya. lu bikin yang kayak gimana? Kontennya tuh apa? Ya jangan terlalu serius aja sih. Serius-serius juga orang gak ada yang nonton nanti. Iya kadang-kadang itu jeleknya gue sih ya. Enggak jelek. Bisa kok, lo belum mulai bikin aja. Lo kayak bikin something yang simple-simple lucu sih deh. Yoi. And Atau masak pakai manteka gitu. Oh, manteka bisa apa gitu loh ya. Masak iya, aja gitu. Iya belum jualan. Chef Odi mau jualan guys. Chef Odi itu punya butter company namanya Manteka. Please check Penjualan. out the Instagram. Dan ada di Tokopedia Ya. MANTECA Manteka. Butternya enak-enak. Gue sering pakai karena dikasih gratis. Masih ada, ntar kirimin lo ya. kalau Enggak masih ada. Terima kasih. Oke Odi, thank you banget. It's fun talking with you as Selamat always. 100 episode. Yes, and doain semoga lancar. Lancar. Gue mau merit bentar Iya, lagi. semoga lancar kawinannya. Yes, guys, doain. Virtual ya. Ada di channel lo juga. Enggak lah. Oh enggak ada. Kira tak ada. Gue Ray Johnson tadinya Radio. udah mau mikir begitu tapi enggak usah. Jangan lah.
Kenapa? Apa? Janganlah cuy, ngapain? Oh tiba-tiba itu ratingnya tinggi gimana? Ya wes. Selamat 100 episode. Good luck Ray. Thank you Di. Good luck meritnya juga. Amin. Buat kedepannya semoga cepet jadi. Masak-masaknya juga di channel baru. Channel Yes. baru di channel sekarang. Ada segmen masaknya. And as usual, gue pasti undang lu lah awal-awal pasti. Bikin Jadi steak. guys, buat naikin gue suruh masak. Steak. Yoi. Challenge. So, guys, thank you very much udah nonton dan udah dengerin podcast kita kali ini. Please like and subscribe the video. Jangan lupa follow gua @RayJansen atau @RayJansenRadio di Instagram. Follow Odi di @OdiJamil. Manteca apa di? Manteca JKT. Manteca tulisannya. Manteca JKT. Underscore enggak. Enggak. Manteca JKT di Instagram atau bisa langsung ke Tokopedia. Ya. Yang mau nungguin sayurnya Odi bisa langsung chat ke dia. Dia punya. Belum panen kok. Dan sekarang katanya Si belajar. masih ada yang gratisan guys, jadi minta. Ada yang gratisan. So thank you very much guys. Thank you very much again for the support. This 1.5 year udah 100 episode and let's do 100 more. Thank you very much. See you next time. Bye bye.